Oke teman-teman, selamat datang di channel Jurnal Baiki. Nah, ini merupakan channel baruku. Nah, pada video kali ini kita akan coba mereview dari buku Ikigai, hal-hal penting yang ada di buku Ikigai. Nah, ini karya dari Hector Garcia dan Frances Miralles. Nah, dari namanya aja kan kita kelihatan bahwasanya ini orang Amerika. Nah, jadi si Hector Garcia dan Frances ini meneliti bagaimana sih orang Jepang itu bisa memiliki umur panjang. Nah, khususnya Ikigai ini ada di namanya daerah Okinawa. Nah, daerah Okinawa. Nah, kalau kalian pernah lihat anime Kimi no Na wa itu, nah di daerah sana itu namanya Okinawa. Nah, kenapa sih di sana itu sampai umurnya itu sampai ratusan tahun, bukan ratusan, 100 ke atas gitulah. Yang sampai ada yang 111, 121 tahun. Nah, oke, pada video kali ini aku akan menjelaskan hal-hal penting yang ada buku Ikigai ini. Nah, yang pertama dari judulnya aja yaitu Ikigai. Apa sih Ikigai itu? Nah, kalau di buku ini menjelaskan intinya yaitu manusia itu akan bergerak itu ketika dia memiliki suatu tujuan. Nah, contohnya kita bangun pagi. Nah, apa sih tujuannya kita bangun pagi? Ya, semisal buat kita bekerja atau semisal kita buat belajar. Nah, hal kayak gitu sih. Inti dari Ikigai yaitu kita memiliki suatu tujuan. Nah, kemudian hal terpenting yang kedua yaitu tingkat kemampuan sosial yang tinggi. Nah, dimulai dari ketika bertemu dengan orang tersenyum, ya walaupun orang Indonesia sering gitu, tapi ya ada juga yang enggak. Kemudian mereka sering berkunjung ke tetangga untuk memberikan makanan atau sekedar menyapa, dan mereka biasanya sering berkumpul untuk melakukan hal-hal yang positif. Oke, hal penting yang ketiga yaitu flow. Nah, kalau di sini menjelaskan namanya flow. Flow itu kan mengalir gitu. Nah, jadi contohnya seperti ketika kita mendapatkan suatu pekerjaan, nah kita ya menikmati aja gitu, mengalir aja ya. Menikmati sekaligus bersungguh-sungguh gitu dalam hal pekerjaannya. Jadi mereka itu ya santuy-santuy aja gitu ketika menghadapi masalah, ya diselesaikan. Ketika menghadapi pekerjaan banyak numpuk ya diselesaikan gitu, itu namanya flow. Jadi mereka itu ketika melakukan sesuatu, semisal mereka kan kebanyakan bertani kan, jadi ketika bertani ya menikmati aja gitu sampai karena mereka cenderung lebih suka bekerja gitu daripada diam di rumah atau sekedar rebahan gitu. Nah, itu sih kalau orang-orang Okinawa. Hal penting yang keempat yaitu mereka selalu bergerak. Jadi orang-orang Okinawa itu tidak, seperti yang aku katakan tadi, tidak suka berdiam diri aja. Nah, mereka walaupun udah tua gitu, misal udah sekitar 90, kalau di sini itu diceritakan 90, 80 itu masih tetap bekerja, bertani, mencari mencari sayur-sayuran di hutan atau di sawah atau di laut gitu. Mereka mencari cari makanan, nah kayak gitu sih. Jadi mereka selalu bergerak, mereka tidak mau diam. Nah, mereka itu tidak terlalu mereka itu tidak berolahraga yang terlalu berlebihan sampai nge-gym yang berlebihan dan lain sebagainya. Akan tapi mereka, walaupun mereka tidak istilahnya tidak berolahraga lari yang sangat kencang dan sampai berkilo-kilometer, akan tapi mereka selalu bergerak ya dengan pekerjaan-pekerjaan seperti nyapu atau menanam sayur. Nah, mereka kebanyakan mereka kan bertani, jadi mereka selalu bergerak itu sampai akhir hayat mereka, karena mereka, kalau istilah dalam orang Jepang tuh, mereka sangat gila bekerja gitu. Nah, kayak gitu sih. Nah, kemudian mungkin hal itu juga didukung dari uh, faktor di Okinawa juga kan, faktor tempatnya juga kan. Mereka kan kebanyakan dari lingkungan mereka kan bertani ke hutan. Nah, jadi mereka secara otomatis didukung oleh lingkungannya juga kan buat apa namanya, buat bekerja, terus-terus bekerja, dan walaupun mereka sangat senang dengan pekerjaannya gitu. Nah, beda dengan mungkin orang-orang kota gitu kan. Nah, untuk orang-orang kota kan memang ya kita udah dijadwalin semisal jam 8 bekerja sampai jam 4. Nah, itu terus bekerja sampai jam mungkin setelah pulang jam 6 gitu. Kita kan ingin menikmati hidup dengan rebahan aja atau sekedar YouTubean aja. Mungkin
dari segi tempat kan aja berbeda. Nah kan tapi kalau di sini, kalau di perkotaan kan biasanya cenderung pekerjaannya itu kan sekedar duduk-duduk aja di depan komputer, atau semisal kita bekerja di toko-toko kan kita hanya duduk diam aja kan. Nah kan tapi untuk si Okinawa ini dia terus bergerak ya, walaupun dia gak olahraga secara berlebihan. Nah kayak gitu sih. Nah kemudian dari hal kelima yang penting dari buku ini yaitu mereka memakan makanan yang sehat. Nah karena basis mereka itu petani ya, walaupun di Indonesia juga banyak daerah-daerah pertanian sih. Nah tapi mereka itu dalam sehari itu, kalau di buku ini dijelaskan bahwasanya mereka makanan mereka itu berwarna gitu. Nah artinya apa? Artinya sayur-sayuran mereka itu sangat beragam, mulai dari semisal mentimun dan lain sebagainya. Pokok jadi dalam satu misal sarapan itu tidak hanya satu sayuran aja. Kalau anak-anak kesan kan sayuran aja sop gitu. Nah kalau di sini enggak, kan lebih banyak tomat, timun, selada dan lain sebagainya itu sehingga banyak. Nah kemudian mereka yang pertama mereka makan sayuran yang banyak. Nah kemudian mereka sedikit makan daging. Nah, ini yang aku sedikit pelajari sih. Kalau kataku ini sedikit mirip plant based itu kan. Jadi menghindari makan daging. Jadi ada salah satu tokoh orang yang sekitar umur 120 tahun itu, dia apa sih tipsnya umur panjang di kamu ini gitu. Dia menjelaskan bahwasanya aku hanya tidak makan daging seumur hidupku. Wow. Itu kan ya jadi motivasiku juga sih buat mengurangi lah, walaupun aku juga pengen juga makan daging sih, tapi ya mengurangi buat makan daging. Kalau mereka makan daging itu lebih ke tuna kayak gitu sih. Kalau selain yang orang ini ya, kalau misal orang lain yang suka makan daging tuh mereka lebih cenderung ke makan tuna dan sayur-sayuran. Nah kemudian mereka juga menerapkan yaitu 80% hanya mengisi 80% dari seluruh isi perutnya gitu. Jadi ya sama kayak Islam sih, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Nah mirip-mirip kayak gitu sih. Jadi mereka tidak makan banyak, nah tapi gizinya ini sangat diperuntukkan oleh mereka, yaitu banyak sayur-sayuran kayak itu sih. Nah untuk makanan pokoknya di Okinawa itu, kalau aku baca di sini ya itu ya sama kayak orang Indonesia sih, makan nasi juga, karena basisnya kalau orang di sana itu kan pertanian. Jadi hasil pertaniannya itu yaitu padi. Jadi makan nasi kayak kita juga. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa buat subscribe, karena subscribe kalian sangat membantu untuk pertumbuhan channel ini. Terima kasih sampai menonton dan sampai jumpa. Bye bye.